Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Sortir parkir? Oke, beritahu aku jika ini cocok untuk perusahaanmu. Kembali di masa kejayaan perusahaan fiber dengan huruf V di nama mereka. Mereka menjejalkan fiber ke tanah secepat mungkin. Mereka datang ke desa townhouse kami. Kami mendapat pemberitahuan mereka akan mulai Senin depan dan mereka akan pergi di sepanjang tepi bagian dalam trotoar untuk memasang serat primer. Dan jika kami ingin itu datang ke rumah, untuk menempelkan tanda oranye ini di pintu depan kami. Oke, aku senang dengan provider saat ini. Jadi tidak ada tanda oranye untuk aku. Parkir ketat, dengan ruang untuk penghuni, bertanda, dan beberapa untuk pengunjung yang bertanda juga. Aku terkejut ketika pulang ke rumah pada hari Jumat untuk melihat dead switch, yaitu mesin penggali atau penyisipan kabel, melintasi 3 ruang yang biasa digunakan parkir keluargaku. Aku mengatakan kepada pekerja bahwa mereka ada di ruangku, dan mereka ada di seberangnya. Mengapa tidak pindah ke tempat pengunjung di tempat berikutnya, dan alih-alih berada di seberang mereka? Letakkan saja mesin di tempat itu seperti mobil. Dengan cara itu akan mengambil satu tempat, bukan 3 parkir. Pria penggali berkata, aku sudah mengaturnya di sana. Aku punya pekerjaan lain. Kamu dapat memilah tempat parkir dan pergi. Baiklah, jadi aku memarkir mobil sedekat mungkin dengan mesin, menggunakan tempat pengunjung. Ketika mobil berikutnya tiba, kami menempatkannya sedekat mungkin dengan mesin di ruang sisi lain. Mobil berikutnya melintasi 3 ruang yang sejajar dengan mesin. Ini memblokirnya di 3 sisi. Tidak bisa keluar, karena keempat ada bumper beton, ditambah kurangnya ruang gerak. Yang lain membuat rencana alternatif untuk mulai bekerja. Aku tinggal di rumah untuk menonton aksinya. Para penggali muncul, melihat mesinnya diblokir dan sangat sedih. Berputar di sekitar mesin penggali, di sekitar mobil, di sekitar mesin penggali, yang lain melewati mobil. Mereka pergi ke rumah pertama, tidak ada jawaban. Kedua, ketiga, keempat, semuanya dilakukan, sampai ke rumahku. Itu mobilmu? Ya, diparkir di tempatku. Kamu harus memindahkannya. Tidak, sibuk dengan pekerjaan lain. Lalu aku menutup pintu. Beng, beng, beng. Kamu tidak bisa memblokirku. Kamu tidak bisa parkir di sana. Aku bisa parkir di sana dan melihat mereka yang sudah aku lakukan. Kamu mengatakan kepada aku untuk memilah parkirku pada hari Jumat, dan aku melakukannya. Aku akan menelepon polisi. Pergilah, dan aku menutup pintu. Sekitar 1 jam berlalu, ketuk pintu. Aku adalah set engineer untuk sebuah perusahaan dengan nama V. Apakah mobil-mobil itu milikmu? Yap. Kamu harus memindahkannya. Tidak, ketika pekerjaanmu menurunkan mesin, aku menyarankan sebuah tempat parkir daripada mengambil 3 ruang tempat parkir. Mereka bilang aku harus memilah parkirku sendiri. Aku melakukannya dan aku memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Menutup pintu, lebih banyak ketukan yang aku abaikan. Sekarang ada kerumunan pekerja yang berkeliaran. 1 jam berlalu. Ketukan baru. Aku insinyur proyek senior untuk perusahaan dengan V dalam nama mereka. Apakah mobil itu milikmu? Yap. Kamu harus memindahkannya. Lalu aku menjawab persis apa yang kulakukan kepada site engineer. Kami akan memanggil polisi. Lakukanlah itu. Lalu ku tutup pintu. Saat menyelesaikan makan siang, ketuk pintu. Ini polisi. Buka dan tanyakan bagaimana aku bisa membantu. Diberitahu oleh office OB untuk memindahkan mobil atau mereka akan ditarik. Aku menunjuk ke tanda properti pribadi dan berkata, ini adalah tempat parkir pribadi. Kamu tidak memiliki yurisdiksi. Sebenarnya ketika kami mengeluh tentang masalah ini, atasanmu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki yurisdiksi. Jadi kamu tidak bisa memanggil derek. Kamu harus berurusan dengan asosiasi pemilik rumah. Beberapa gertakan oleh petugas OP tetapi mengakui mereka tidak memiliki yurisdiksi untuk memanggil derek dan pergi. Sore mengetuk pintu. Hai Kilt, ini anggota HOA. Aku membuka, aku keluar, aku menjelaskan situasinya kepada mereka. HOA berteriak kepada orang-orang dari perusahaan V dalam nama mereka. Orang-orang perusahaan terlihat sedih. Anggota HOA bertanya bagaimana kita bisa menyelesaikan ini. Aku berkata, parkir ilegal dikenakan denda $100. Mereka berada di 3 ruang, jadi itu akan menjadi $300. Mereka membayar bahwa kita dapat menyebutnya sehari, mengedipkan mata pada anggota HOA. Itu berhasil, aku mendenda mereka $300 dengan perusahaan. Insinyur senior mereka berkata, oke, kami akan membayarkannya. Pindahkan mobil. Aku pergi, mereka sepertinya akan menarikmu. Aku akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Ide bagus, kamu bisa membayar denda karena aku HOA. Aku tidak bisa memberimu cek hari ini. Ketika kamu mendapatkan cek, kamu bisa mulai. Kalau tidak, ada bank di ujung jalan. Uang tunai akan bekerja. Insinyur senior menyelinap pergi.
Anggota HOA dan aku mengobrol di luar sementara pekerja berkeliaran. Insinyur senior kembali menyerahkan uang tunai kepada anggota HOA dan berkata, "Oke, sekarang pindahkan mobil." Aku mematuhi menempatkan mobil di slot lain. Ketika aku kembali dari memindahkan mobil terakhir, aku melihat mesin penggali diparkir di tempat pengunjung, benar seperti mobil. Ada apa dengan anggota HOA itu? Ya, mereka memutuskan mereka telah menyia-nyiakan sepanjang hari dan akan mulai lagi besok. Mereka datang dan memasang kabel ketiga hari berikutnya. Setiap hari mesin penggali dikembalikan ke tempatnya. Anehnya, aku tidak pernah melihat pria yang menyuruh aku untuk mengurus parkirku sendiri lagi. Cerita kedua. Kamu ingin lebih detail? Oke. Ini adalah sesuatu yang terjadi tahun pertama di universitas. Jadi kami memiliki kelas yang diperlukan untuk gelar kami, dan profesor adalah grader yang sangat keras. Masalah lainnya adalah dia hanya akan meninggalkan komentar yang sangat ambigu sebagai umpan balik. Kamu dapat mengirimkan makalah 12 halaman dan menempatkan satu komentar samar yang hanya mengatakan membutuhkan lebih detail. Tak perlu dikatakan, siswa mulai muak. Ketika kami meminta umpan balik yang lebih rinci atau agar penilaian diperingan, profesor hanya akan mengangkat bahu dan memberitahu kami untuk menanganinya pada dasarnya. Ketika dia mengabaikan kekhawatiran kami dan menolak untuk bekerja sama dengan kami semua berbondong-bondong membuat grup, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa universitas manapun yang marah. Disitulah kami membuat rencana kami. Jadi kami memiliki tugas refleksi mingguan yang harus diselesaikan, dan ini adalah tugas yang terutama dia tinggalkan dengan komentar samar dan menawarkan sedikit saran. Kami memiliki pilihan untuk melakukan refleksi video atau refleksi kertas. Disinilah kami melihat kesalahan fatal dalam tugasnya. Refleksi harus lebih dari 15 menit, tetapi tidak ada batasan waktu. Isyarat malicious compliance. Minggu berikutnya, profesor disambut dengan video berdurasi 40 menit atau lebih untuk sekitar 75 atau lebih siswa. Itu berarti profesor akan memiliki setidaknya 50 jam video untuk ditonton selama 1 minggu itu saja. Minggu berikutnya, dia memulai kuliah dengan mengatakan dia hanya akan mencari poin-poin penting tentang kuliah atau bacaan. Dan meminta video hanya berdurasi maksimal 20 menit. Semua orang memperhatikan, penilaiannya juga secara signifikan tidak terlalu keras. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.